Selamat malam Sultan Mulom. Halo, selamat malam Sultan Malam, Mulom. Ya, gimana kabar saudaraku? selamat malam. Malam juga. Ya, alhamdulillah baik. Oke, saudaraku sudah tahu ya kalau room saya ini adalah room edukasi Alkitab, room memasyurkan, meninggikan, memuliakan Tuhan Yesus. Kalau ada yang bertanya tentang seputar Alkitab silahkan ya. Sudah tahu kan Sultan Mulom? Oke, siap. Baik, silakan saudaraku, apa yang mau ditanya? Tanya aja kami karena apakah Iya. Nabi Isa sama Yesus itu beda atau sama? Ya, Nabi Isa yang di mana dulu? Nabi Isa yang tertulis dalam Quran saudara. Iya, Oh, tentu saja berbeda saudaraku, karena Nabi Isa yang tertulis dalam Al-Quran itu berbeda dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa, tidak ada Allah selain daripada dia. Kalau kita kaji berdasarkan Al-Quran dan Alkitab, itu dua tokoh yang sangat berbeda sekali. Nah, seperti itu saudaraku. Kalau mau dikaji lebih dalam lagi apa perbedaannya, itu bisa kita jabarkan satu persatu. Itu sudah saya upload di YouTube saya. Ada beberapa hal ya yang sangat berbeda antara Nabi Isa yang tertulis dalam Al-Quran dengan Tuhan Yesus Kristus yang kami percaya dan memang yang benar-benar Tuhan Allah yang maha tinggi. Itu sudah saya kaji saudaraku dan memang sangat berbeda sekali. Apakah saudara ingin mau tahu perbedaannya apa saja? ya. Kalau Yesus, Kalau Tuhan Yesus kenapa? ini perbedaannya apa dengan Nabi Isa? Ya oke. Saya mau tanya sama saudara. Nabi Isa itu ayahnya maaf, ibunya adalah Maryam, di mana Maryam saudara Harun dan ayahnya Maryam Imran, betul bukan? Ya, betul. Nah, sedangkan Tuhan Yesus ketika datang ke dunia pada abad pertama yaitu 2000 tahun yang lalu ya, inkarnasi Allah itu sendiri, dia datang ke dunia melalui Bunda Maria. Bunda Maria tidak sejaman dengan Harun karena Harun dengan Bunda Maria itu 1500 tahun jaraknya. Bunda Maria itu ayahnya adalah Eli bukan Imran. Nah di sini saja sudah berbeda saudaraku ya. Sebab yang bernama Maryam saudara perempuan Harun di mana ayah mereka adalah Amran itu berdasarkan fakta sejarah Israel dan juga yang tertulis dalam Alkitab itu di zaman Nabi Musa saudaraku ya, karena Musa itu tiga bersaudara yaitu Maryam atau Miriam, kemudian Harun dan ayah mereka adalah Amran ya. Jadi itu 1500 tahun sebelum Masehi gitu. Di situ aja sudah berbeda. Yang kedua kan Isa sering disebut Isa putra Maryam. Nah, kalau Tuhan Yesus kan dia datang ke bangsa Israel. Jadi Tuhan Yesus itu dari suku Yehuda ya. Sebab di tradisi orang Israel tidak ada disebutkan di situ uh, Tuhan Yesus atau Yesus Kristus anak Maryam ya atau anak Maria. Sebab sistem kekerabatan di dalam orang Yahudi atau Israel itu sistem patrilineal ya. Jadi Tuhan Yesus tidak pernah disebutkan Yesus anak Maria, nggak pernah. Tetapi Yesus anak Daud ya. Sebab sistem kekerabatan di dalam bangsa Israel itu adalah sistem patrilineal. Sedangkan Isa putra Maryam itu kan ditarik garis keturunannya dari ibu. Nah, seperti itu saudaraku, itu saja sudah dua hal yang berbeda. Nah, Isa itu tidak disalib, sementara Tuhan Yesus Kristus benar-benar disalib, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Karena ada beberapa sejarawan yang menuliskan bahwa Tuhan Yesus Kristus itu benar-benar disalib. Walaupun para sejarawan ini tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias ya. Tetapi itulah tugas sejarawan saudaraku, menuliskan apa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang pernah terjadi. Sebab peristiwa penyaliban 2000 tahun yang lalu itu peristiwa yang sangat menggemparkan. Dan banyak orang yang tahu, makanya sampai dicatat oleh para sejarawan.
ya sejarawan itu ya adalah Josephus, ya Tacitus, ya literatur rabbinis Yahudi, kemudian juga masih ada Plinius yang muda, ya, dan masih banyak para sejarawan yang lain. Nah, Tuhan Yesus Kristus itu benar-benar disalib, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Sedangkan Isa kan tidak disalib, ya. Memang di dalam Alkitab ada juga namanya Yesus itu tidak disalib, ya. Itu namanya Yesus Barabas, ya. Karena di dalam Alkitab ada juga pada saat penyaliban Tuhan Yesus ada yang diselamatkan dari penyaliban atau hukuman, yaitu Yesus Barabas. Tetapi Yesus Kristus, dia benar-benar disalib, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, itu saya sudah kasih tahu 3 hal perbedaannya, saudaraku. Itu saja dulu, ya. Jadi dari situ saja sudah berbeda. Sedangkan Isa itu adalah nabi, Tuhan Yesus bukan nabi, tetapi dia adalah Tuhan Allah yang maha tinggi yang telah datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan manusia dari hukum Tuhan selain Tuhan itu sendiri, ya. Nah, seperti itu saudaraku Sultan. Oh, oke. Baik, saudaraku Sultan, lebih bagus saudara itu membaca Al-Quran atau Alkitab untuk mengkaji lebih dalam lagi apa sih sebenarnya perbedaannya gitu, saudaraku, ya. Karena memang kami hadir para apologet di media sosial ini untuk meluruskannya. Sering dituduhkan bahwa Tuhan Yesus itu Nabi Isa. Itu salah total, saudaraku. Karena Tuhan Yesus bukan Nabi Isa yang tertulis dalam Al-Quran, saudara. Nah, seperti itu. Oh, oke. Ada lagi yang mau ditanya, Tapi saudaraku? kalau lahirnya Itu tadi, ya. Itu yang keempat. Ya. Tadi Nabi Isa itu lahir di bawah pohon korma, bukan? Sedangkan Tuhan Yesus Kristus tidak lahir di bawah pohon korma karena di Bethlehem tidak ada pohon korma. Bethlehem itu dataran tinggi, ya. Jadi Tuhan Yesus itu lahir di kandang domba di Migdal Eder, ya. Sebab pada hari itu penginapan sudah penuh, terpaksa Bunda Maria dan Yusuf pergi ke kandang domba itu, ya. Sebab memang itu nubuatan, ya, untuk menggenapi nubuatan bahwa Tuhan Yesus adalah anak domba Allah, ya. Bukan anak domba kurma gitu, ya. Sebab domba itu disembelih memang untuk memberikan darahnya sebagai pengampunan dosa. Sebab di hukum Taurat, anak domba sering dipersembahkan sebagai pendamaian atas dosa-dosa. Nah, itu tipologi untuk Mesias, bahwa Mesias akan disebut anak domba Allah yang akan mengorbankan darahnya yang kudus di atas kayu salib sebagai pengampunan atas dosa-dosa kita. Karena kambing domba atau domba tidak akan pernah bisa menghapuskan dosa-dosa kita, tetapi itu adalah gambaran, ya, supaya kita paham kenapa Tuhan Yesus memberikan darahnya. Jadi hanya darah Mesias lah yang bisa mengampuni dosa-dosa kita, darah yang kudus, ya. Hanya darah yang kudus, darah yang tidak berdosa lah yang bisa mengampuni atau menebus manusia yang berdosa, ya. Nah, seperti itu saudaraku Sultan. Terus lahirnya di hari apa? Kalau Yesus? Ya, Tuhan Yesus lahir di tanggal 25 Desember. Makasih Bang Henry. Ya, seperti itu dulu, ya. Ya, kalau harinya itu yang jelas tanggal 25 Desember, ya. Nah, sedangkan kamu kan kalau dikatakan kamu lahir hari apa gitu kan, yang penting tanggal 25 Desember Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia, ya. Bunda Maria melahirkan Yesus Kristus itu tanggal 25 Desember, saudaraku. Nah, oke, saudaraku Sultan, saya kira itu dulu pertanyaannya, ya. Nah, karena kemarin kan saya live, banyak juga yang antri gitu, ya. Mohon maaf bagi penanya, satu pertanyaannya aja satu orang, ya, biar semua naik gitu, ya. Nah, seperti itu saudaraku. Oke. Ya, makasih saudaraku Sultan Mulom sudah bertanya, ya. Tuhan Yesus Kristus mengasihimu, saudaraku. Tepuk tangan buat Sultan Mulom yang cakap dan manis. Terima kasih. Ya, selamat malam Ateng Bandito. Malam. Anteng Bandito. Ya, silakan saudaraku, ada yang mau ditanya atau disampaikan? Ada Kak yang mau aku tanyain di room Kakak ini. Soalnya aku kurang jelas Kak. Apa benar Yesus adalah Allah itu bisa reinkarnasi? Bukan reinkarnasi, saudaraku, inkarnasi. Nah, inkarnasi itu maksudnya gimana?
Inkarnasi artinya adalah kelahiran makhluk manifestasi dari Allah itu sendiri. Inkarnasi artinya itu Tuhan Yesus Kristus datang dalam rupa manusia. Dia mengambil rupa manusia datang ke dunia. Seperti itu saudaraku. Jadi Tuhan Yesus itu bukan manusia jadi Tuhan, tapi Allah yang jadi manusia gitu. Itulah artinya inkarnasi. Oke, saya mau bertanya lagi, Kak. Tadi Kakak kan menjawab di komen di pertanyaan Sultan tadi kan. Katanya Yesus lahir di kandang kambing. Ya Kandang domba, kandang domba di Middat Leder. Cuma kenapa ibundanya Maria? Terus maksudmu ibundanya mau siapa mas maunya? Nah, berarti itu lahirnya dari ibunda Maria kan? Setahu saya Allah itu nggak dilahirkan. Tadi kan inkarnasi, kamu tanya inkarnasi apa? Inkarnasi itu adalah kelahiran makhluk manifestasi dari Allah. Jadi kalau Tuhan Yesus datang dalam rupa manusia, pastinya dia tidak akan melanggar ketetapannya bahwa seorang manusia itu harus dilahirkan gitu loh. Bukan tiba-tiba datang ke dunia menjelma gitu. Berarti kalau dilahirkan itu berarti kan manusia, bukan Allah. Memang iya, ketika dia dilahirkan itu memang dia mengambil rupa manusia. Ya, seperti itu saudaraku ya. Oke. Terima kasih saudaraku. Saya kira itu udah cukup ya. Tuhan Yesus mengasihimu, Ateng Bandito. Tepuk tangan buat Bandito yang cakap dan manis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam Iksan Berkelana. Selamat malam. Ya, silakan saudaraku. Ada yang mau disampaikan, ditanya? Itu Tuhan Yesus Allah itu maksudnya gimana? Maaf ya sebelumnya. Itu maksudnya Tuhan Yesus itu Allah atau bagaimana? Ya, Yesus adalah Allah. Macam mana itu? Maksudnya gimana? Ya, memang Yesus adalah Allah. Tidak ada Allah selain daripada dia, sesuai dengan dalil Yesaya 44 ayat 6. Oh gitu. Jadi sudah ada bukti yang kukuh lah, bukti yang kuat. Oh iya, jelas sekali. Silakan Mojat Alifuro, apa bukti Yesus adalah Allah? Coba dijelaskan, coba. Yesus adalah Allah, buktinya apa tuh? Iya, bukti Yesus adalah Tuhan itu sangat banyak, Pak. Jadi begini, Pak, kita harus pahami dulu, orang Kristen itu berangkat dari Tuhan yang mengambil rupa manusia. Nah, tetapi orang Muslim, mereka salah paham, mereka menganggap kita itu menuhankan manusia jadi Tuhan. Jadi jalannya udah salah, udah berbeda. Nah, bukti Yesus adalah Tuhan, Pak. Kalau kita baca di kitab Perjanjian Lama, kejatuhan manusia ke dalam dosa, di kitab Taurat, Kejadian 3 ayat 15, Yesus sudah mengatakan Tuhan mengatakan sangat jelas bahwa yang akan memenang atas dosa itu adalah keturunan Hawa. Nah, jadi kita pahami dulu bahwa yang harus menang atas dosa adalah keturunan Hawa. Itu sudah Tuhan katakan di kitab Kejadian 3 ayat 15. Nah, sedangkan kalau kita baca di kitab-kitab Yesaya, itu Tuhan mengatakan bahwa dia adalah juru selamat itu sendiri. Contoh, Yesaya 43 ayat 11. Itu bunyinya begini, akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain padaku. Nah, jadi Tuhan ini yang mau menjadi juru selamat manusia sendiri, dia tidak boleh mengingkari perkataannya dia sendiri pada Kejadian 3 ayat 15 itu, bahwa yang harus menang dosa dari keturunan Hawa. Nah, berarti dia mengambil rupa dari keturunan Hawa untuk mengampuni dosa manusia. Ayatnya di mana? Di Roma 9 ayat 4 sampai ke 5. Bunyinya begini, sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Nah, jadi Mesias itu memang harus dalam rupa manusia agar apa tergenapi janji Tuhan pada Adam dan Hawa itu. Jadi Yesus itu adalah Tuhan yang inkarnasi. Lalu mana bukti-bukti dia adalah Tuhan? Kalau kita baca perjanjian baru, Yesus mengampuni dosa.
Hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Malaikat-malaikat melayani Yesus. Sedangkan malaikat dicipta hanya untuk melayani Tuhan. Nah, Yesus mengutus malaikat-malaikat. Hanya, ya, silakan Pak. Oke. Sekarang sudah paham. Maksudnya sekarang Yesus itu kan dilahirkan. Yesus itu diciptakan. Sedangkan yang dilahirkan itu dari Ihsan Berkelana, maaf. Yesus itu, Tuhan Yesus tidak pernah diciptakan, tetapi Tuhan Yesuslah Sang Pencipta, ya. Kalau Tuhan Yesus datang dalam rupa manusia, dilahirkan melalui Bunda Maria, itu tentu saja sangat bisa karena dia Tuhan yang Maha Kuasa, ya. Sebab Tuhan yang Maha Kuasa itu bisa menyatakan diri. Makanya agama-agama pagan secapek-capek apapun, ya, seberat-berat apapun mereka memanggil-manggil Tuhannya, menyembah-nyembah Tuhannya, tidak akan pernah menyahut karena Tuhan yang nggak ada, ya kan? Tetapi Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia tidak diciptakan, tetapi dialah Sang Pencipta, ya. Alkitab bisa menjelaskan dengan sempurna bahwa Tuhan Yesus itu Sang Pencipta dan secara lengkap dan sempurna, ya. Hanya Alkitab yang bisa menuliskan, ya, seperti apa Tuhan Yesus menciptakan langit, bumi, dan segala isinya itu karena dialah Pencipta, ya. Tidak akan kau temui dimanapun. Terima kasih saudaraku Ihsan, Tuhan Yesus mengasihimu. Ya, jangan menyimpulkan sesuatu yang tidak kamu pahami, ya. Tuhan Yesus tidak pernah diciptakan, ya. Dialah Pencipta itu sendiri, saudaraku, ya. Kalau Tuhan Yesus itu bukan diciptakan, ya, tetapi dialah Sang Pencipta alam semesta, ya. Buat alam semesta ini buatan tangan Tuhan Yesus. Ada dalilnya di Ibrani 1 ayat 8 sampai 12, ya, Kolose 1 ayat 16, Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, ya, saudaraku, ya. Ya, selamat malam Erwindi. Iya, malam. Izin bertanya. Silakan saudaraku. Sejak kapan dan mulai kapan itu Tuhan Yesus ibaratnya gimana ya, ada gitu yang di dunia ini, maksudnya yang kita tahu. Tuhan Yesus Kristus itu Allah yang Maha Kuasa, sudah ada sejak dalam kekekalan, ya. Tuhan Yesus berfirman di Yesaya 44 ayat 6, dia adalah Raja dan Penebus, Tuhan semesta alam, dialah yang awal dan akhir, tidak ada Allah selain daripada dia. Jadi kalau Tuhan Yesus datang inkarnasi pada 2000 tahun yang lalu, itu kan inkarnasinya, bukan berarti itu permulaan Tuhan Yesus, tidak. Asal mula Tuhan Yesus itu adalah, ya, Yohanes 1 ayat 1, ya, itu di mana Tuhan Yesus adalah Sang Firman, di mana Firman itu adalah Allah itu sendiri, ya. Firman itu telah datang sebagai manusia. Jadi Tuhan Yesus itu ada sejak dalam kekekalan karena dia Allah yang Maha Kuasa. Ya, seperti saudaraku Erwindi. Bukan reinkarnasi, ya. Reinkarnasi itu adalah, ya, pengulangan. Sudah pernah dilahirkan lalu mati, dilahirkan lagi. Itu reinkarnasi. Inkarnasi itu artinya kelahiran makhluk, manifestasi dari Allah itu sendiri, gitu, ya. Ya, masa kamu nggak paham, saudaraku, ya? Oke, seperti itu saudaraku Irwindi. Terima kasih, ya. Ya, sama-sama. Tuhan Yesus mengasihimu, saudaraku Irwindi. Tepuk tangan buat Irwindi yang cakep dan manis. Oke, selamat malam Viana Andanu. Siap malam, Kak. Izin bertanya ini, Kak. Ini cuma bertanya, silakan. Saya cuma bertanya. Ya, silakan. Yesus itu kan dianggap sebagai Tuhan, ya, Kak, ya. Nah, itu Yesus, dia bisa meninggal itu kenapa, Kak? Kok bisa mati itu kenapa? Padahal kan dia yang menciptakan semua alam semesta di dunia ini. Mohon. Oke. Ya, sudah paham. Ya. Jadi begini, diluruskan dulu, ya. Kami tidak pernah menganggap Tuhan Yesus itu Tuhan dan Allah, tidak pernah, ya. Sebab dunia ini, semua umat di dunia ini, ya, tidak pernah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Allah, tetapi dia tetaplah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tinggi, ya, dan dia akan datang sebagai hakim adil di hari kiamat, ya. Itu dulu kami tidak pernah menganggap, tapi karena memang dia adalah Tuhan Allah itu sendiri dan kami percaya,
Ya gitu ya. Tuhan Yesus bersabda ya di Yohanes 20 ayat berapa ya kalau saya nggak lupa ya. Berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Kami memang tidak pernah secara kasat mata melihat Tuhan Yesus Kristus, tapi kami percaya Dia adalah Tuhan dan Allah sebab sudah disaksikan oleh para rasul dan para nabi ya. Dan sampai sekarang Tuhan Yesus Kristus itu bisa hadir dalam hidup kami melalui perjumpaan pribadi. Nggak harus lihat dengan mata kepala sendiri, tapi banyak mujizat yang terjadi dalam hidup kami sehingga kami pun percaya dan berbahagia bahwa Dia adalah Tuhan Allah ya. Nah, itu yang harus saya luruskan. Nah, terkait kenapa Tuhan Yesus datang ke dunia dan mati memberikan ya karya terbesar di atas kayu salib, bisa dijelaskan sama Mujizat Alifuru. Apalagi ini adalah hari Paskah ya, memperingati hari Paskah bahwa 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus Kristus pernah mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Silakan Mujizat, kenapa Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib? Silakan saudaraku. Iya Pak, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib karena Tuhan itu maha kasih. Jadi begini Pak, Tuhan itu kan Dia harus menghukum semua dosa manusia karena Dia yang maha adil. Nah, sekalipun Bapak berbuat dosa sedikit pun, mau Bapak bilang dosa itu kecil atau besar, namanya pelanggaran terhadap ketetapan Tuhan, konsekuensinya pasti penghukuman akan Tuhan. Dan penghukuman akan Tuhan itu pasti berakhir hidup kekal di neraka. Itu konsekuensi kita yang melanggar dosa. Nah, Tuhan ini tidak bisa menyangkali bahwa Dia adalah hakim yang adil. Jadi Bapa, saya, seluruh umat manusia dari zaman Adam pantas masuk di dalam neraka. Kita harus mati. Nah, tetapi Tuhan juga tidak bisa menyangkali bahwa Dia adalah Sang Maha Kasih. Tetapi Bapak perlu ingat bahwa Tuhan itu bukan orang yang pelin-pelan atau tidak konsisten. Dia tidak bisa hanya menjalankan sifatnya yang Maha Kasih tanpa tidak peduli dengan sifat Dia yang Maha Adil. Bagaimana agar Maha Kasih dan Maha Adil ini bisa sama-sama Tuhan jalankan? Ada konsekuensi seperti begini Pak. Jika Tuhan menghukum tanpa mengampuni, itu menyangkali prinsipnya yang Maha Kasih. Tapi jika Tuhan juga hanya mengampuni tanpa menghukum, itu juga menyangkali dirinya yang Maha Adil. Nah, jadi itu yang Alkitab katakan, Tuhan itu Dia mengambil rupa manusia untuk mewakili manusia agar penghukuman kepada manusia itu ditimpakan kepadanya demi mengampuni manusia-manusia kita ini. Nah, jadi kenapa Tuhan harus mati? Bukan Tuhan yang mati, kedagingan Yesus yang mati menggantikan kita. Kita orang Kristen pun tidak pernah percaya bahwa Tuhan bisa mati, tidak. Kedagingan Dia memang sudah dipersiapkan sejak zaman kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa. Itu sudah dipersiapkan, sudah dinubuatkan. Jadi Dia mengganti kutuk, mengganti kematian kita. Agar apa? Kemahakasihan Dia dan kemahaadilan Dia dapat berjalan bersama-sama. Itu Pak. Oke, ya. Jadi Afia, kenapa Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib? Karena tidak ada yang bisa menebus manusia yang mati manusia yang mati selain oleh Tuhan itu sendiri ya. Karena semua manusia itu sudah mati. Jadi tidak ada yang bisa menebus manusia yang mati dari hukum Tuhan selain Tuhan itu sendiri. Jadi Tuhan Yesus memberi dirinya sebagai kita supaya kita hidup. Tuhan Yesus berfirman di Matius 26 ayat 28, inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi darah Tuhan Yesus itu berkuasa mengampuni dosa-dosa kita. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab matinya Tuhan Yesus dan bangkitnya Dia di antara orang mati, juga kita terhisap ke dalam kematian dan kebangkitannya. Makanya ada kebangkitan. Nah, orang Kristen itu mempercayai kebangkitan, ada bukti real, ya. Bukan seperti ini, oh nanti ada kebangkitan, ada nggak buktinya? Nggak tahu, oh itu masih belum pasti kan. Tetapi kalau kami percaya ada kebangkitan di hari kiamat, karena sudah ada buktinya, Tuhan Yesus Kristus telah mematahkan kutuk kematian. Sebab ketika Tuhan Yesus memberikan pengampunan di atas kayu salib, Dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Ada yang bangkit saudaraku, yaitu bahwa mereka telah bangkit dan ada dalam kerajaan surga.
Nah, kita akan mengikut nanti. Di hari kiamat kita akan dibangkitkan Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya kepada Tuhan Yesus dibangkitkan untuk hidup kekal. Sedangkan yang tidak percaya dibangkitkan untuk dihukum. Ada firman Tuhan Yesus ya di Wahyu 20, di situ nanti orang yang tidak percaya akan dihakimi, semua yang besar dan kecil, artinya dari anak-anak sampai nenek-nenek ya, sampai kakek-kakek, semua itu nanti di situ di hadapan Tuhan Yesus dihakimi berdasarkan perbuatan mereka masing-masing. Tetapi yang percaya, yang setia, yang taat kepada Tuhan Yesus dibangkitkan untuk hidup kekal, dimasukkan ke dalam kerajaan surga ya, di Wahyu 21 ya. Bahwa Tuhan Yesus adalah Allah kita dan kita anak-anaknya ya. Nah, berbahagialah kamu yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang setia sampai akhir hayatmu, karena upahmu besar di sorga ya. Oke, seperti itu saudaraku Afianaan ya. Tuhan Yesus mati di kayu salib karena tidak ada yang bisa menebus manusia yang mati dari hukum Tuhan selain oleh Tuhan itu sendiri. Ya, seperti itu saudaraku Afiana. Ya, Yesus karena menebus dosa manusia ya Kak ya. Itu dia itu kan Allah, dia itu pencipta segalanya. Kenapa dia nggak menghapus dosanya sendiri? Karena kan dia yang menciptakan segalanya. Kenapa nggak dia yang menghapus? Terus kalau dia mati karena dosa-dosa, terus yang hukum siapa Kak? Yang menghukum ya Yesus itu. Gitu. Oke, jadi gini Bang Afiana ya. Ketika Tuhan Yesus menciptakan manusia itu Adam dan Hawa, dirancang untuk hidup kekal ya. Manusia itu diciptakan bukan untuk mati, tetapi untuk hidup yang kekal. Nah, manusia juga diciptakan diberi kehendak bebas atau free will ya. Tapi Tuhan Yesus juga memberikan ketetapan atau hukum ya di Kejadian 2 ayat 17. Jangan memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jangan memakan buah pohon pengetahuan ya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, itu adalah ketetapan yang tidak bisa ditarik kembali. Adam dan Hawa melanggar hukum ini saudaraku di Kejadian 3 ya, sebab iblis menghasut atau menggoda menyesatkan Hawa dan Adam. Nah, dari dulu memang iblis ini menginginkan kebinasaan kita. Sebab iblis itu adalah malaikat yang jatuh. Karena malaikat yang jatuh, sekali mereka berbuat dosa, mereka kekal dalam dosa mereka. Sehingga neraka diciptakan untuk iblis dan antek-anteknya ya. Nah, ketika Adam dan Hawa melanggar hukum ini saudaraku ya, tidak bisa kemudian Tuhan menyatakan, oh ya sudahlah Adam, saya mengampuni kamu nggak jadi mati deh gitu ya. Nggak bisa saudaraku, ketetapan Tuhan Yesus di Kejadian 2 ayat 17 itu kekal abadi, nggak bisa ditarik kembali. Nah, sedangkan manusia itu kan sudah mati. Bagaimana cara Tuhan ya supaya manusia ini tidak mati kekal dalam dosanya? Cara yang terbaik dari Tuhan adalah rancangan dari Tuhan adalah dia datang dalam rupa manusia. Sebab yang mau diselamatkan adalah manusia. Dan manusia itu berhutang nyawa kepada Tuhan supaya manusia hidup. Harus ada nyawa yang kudus, nyawa yang mulia supaya kita hidup. Nah, seperti itu saudaraku ya. Itulah kenapa Tuhan Yesus Kristus datang dalam rupa manusia. Tuhan Yesus nggak datang dalam rupa manusia, dia tidak pernah rugi, dia tetaplah Allah yang Maha Kuasa. Yang rugi siapa? Ya manusia. Itu tadi, manusia itu mati kekal dalam dosa, terkutuk di neraka. Tetapi kenapa Tuhan Yesus rela turun dari surga datang ke dunia untuk menyelamatkan kita? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus akan beroleh hidup yang kekal. Karena Tuhan Yesus telah membayar hutang nyawa kita di atas kayu salib, gitu ya. Oke, saudaraku, saya kira mudah-mudahan saudara paham yang menonton di sini ya. Karena ingat, hanya melalui darah Kristuslah kita bisa memiliki hidup kekal ya. Oke, makasih saudaraku.